Annyeonghaseyo 여러분. Sebelum masuk ke videonya, saya umumin pemenang giveaway dulu ya, yaitu pemenang giveaway kelas Hangul dari 2 video sebelumnya. Saya udah acak nomornya ya, pakai aplikasi pengacak nomor, ini dia. Dan nomor yang keluar itu nomor pertama, nomor 15, yaitu Winada. Dan yang nomor kedua yang muncul itu nomor 6 ya, Mutiara. Selamat untuk 2 teman beruntung itu. Dan yang ikut giveaway cuma 4 orang ya. Jadi Yunso sama Disha juga dapat kelas Hangul juga ya. Gak apa-apa, 4-4-nya kita kasih kelas Hangul semuanya aja. Oke, teman 4 orang ini bisa DM Instagram kelas bahasa Korea ya untuk dapetin kelas Hangulnya. Oke, itu aja guys. Pengumumannya kita langsung ke videonya. Annyeonghaseyo 여러분. Kembali lagi di kelas bahasa Korea. Pada video kali ini kita akan belajar lagi ya. Temanya hari ini yaitu lupa nama dalam bahasa Korea. Menarik banget ya. Jadi kita itu akan bahas situasinya. Biasanya di situasi saat kita lupa nama seseorang tuh gimana ya kalimat-kalimatnya ya. Kita akan bahas itu dalam pelajaran kali ini. Sebelum itu, intro dulu. Oke, annyeonghaseyo 여러분. Balik lagi ya. Semoga sehat-sehat semua ya. Jadi pada video kali ini, yang pertama kita akan bahas gimana kalimatnya jika kita ketemu seseorang lalu kita lupa namanya siapa gitu. Atau sebaliknya, kalau ketemu orang yang udah lama kita nggak ketemu dengan si dia, terus kita mau nanyain ke dia, bener Mbak Nisa kan? Titik gitu ya. Jadi kita akan bahas itu di kalimat yang di pembahasan yang pertama. Kemudian di pembahasan yang kedua, bagian yang kedua, kita akan belajar tata bahasa Jo. Tata bahasa Jo. Tata bahasa Jo ini punya 2 arti ya. Yang pertama itu artinya kan, dan yang kedua itu artinya dong. Jadi yang kedua ini artinya buat setuju. Oke, detailnya kita akan bahas di bagian kedua ya. Pokoknya nanti kita akan bahas 2 artinya itu. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Oke guys, langsung aja kita bahas kalimat-kalimatnya ya, yaitu kalimat-kalimat tentang gimana situasinya kalimatnya kalau tiba-tiba kita ketemu seseorang lalu kita lupa namanya siapa, gitu ya guys ya. Oke, kita langsung munculin aja kalimat-kalimatnya berikut ini. Oke guys ya. Oke, kita langsung aja ke kalimat yang pertama ya. Sebelum itu saya pindah lagi dulu ya. Oke, kita langsung ke kalimat yang pertama ya guys ya. Kalimat pertama itu Nisasi 맞죠? Nisasi 맞죠? Itu artinya Mbak Nisa kan? Mbak Nisa kan? Itu kalau di bahasa Korea artinya bisa gitu ya. Terus si itu mas atau mbak.
mat itu benar, dan jo itu akhiran tanya sopan ya guys ya. Jadi kalau kita mau nanya sopan ke seseorang, kita bisa pakai akhiran jo ini ya guys ya. Jadi oh iya, jo ini artinya juga bisa kan ya guys ya. Artinya juga bisa kan. Jadi semua kata-katanya digabung, hasilnya jadi bener Mbak Nisa kan? Mbak Nisa kan? Gitu ya guys ya artinya. Kemudian kalimat yang kedua, si Mbak Nisanya jawab nih. 네, 근데 누구시죠? 네, 근데 누구시죠? Oke, gitu ya guys ya. Ne itu artinya iya, kende artinya tapi, nugu siapa, dan sijo. Sijo itu juga akhiran tanya formal ya guys ya. Akhiran tanya sopan ya guys ya. Jadi semua kata-katanya digabung, hasilnya jadi iya, tapi Anda siapa ya? Iya, tapi Anda siapa ya? Nah, bedanya apa guys? Jo yang di atas dan si Jo yang di kalimat kedua ini. Nah, kalau ada si itu fungsinya untuk menyopankan atau menghormati lawan bicara gitu ya guys ya. Jadi, si Jo itu lebih sopan lagi daripada si Jo ya guys ya. Gitu ya perbedaannya. Oke guys. Kita lanjut ke kalimat yang ketiga ya guys ya. Kalimat ketiga itu Jo 잊었어요. Jo 잊었어요. Jo artinya aku, it itu lupa, ossoyo itu udah. Jadi semua kalimatnya digabung, artinya jadi udah lupa sama aku, kamu udah lupa sama aku, gitu ya guys ya. Jadi si orang pertama nih nanyain apa, udah lupa, kok nggak kenal sama namanya. Gitu ya guys ya. Oke, itu ya simple ya kalimat ketiga. Kalimat keempat itu 우리 이웃이잖아요. 우리 이웃이잖아요. 우리 artinya kita, iut artinya tetangga, ius ya tetangga, dan i잖아요 itu artinya kan. Nah, bedanya apa sama kan di kalimat pertama tadi? Kalau i잖아요 itu dia kan dan ada rasa herannya gitu guys. Jadi dia tuh nanya sambil heran, kok bisa kamu lupa sama aku? Kita kan tetangga gitu ya guys ya. Jadi janayo ini tuh ada nuansa herannya gitu ya guys ya. Heran atau bikin bertanya-tanya gitu guys ya. Jadi kalimatnya digabung, kita kan tetangga gitu ya guys ya. Oke guys, kita selesai ya dengan kalimat-kalimatnya tentang lupa nama di bahasa Korea. Selanjutnya kita akan bahas tata bahasa Jo beserta artinya di bagian kedua. Langsung aja kita ke bagian yang kedua. Oke guys, kita lanjut ke bagian yang kedua ya guys ya, yaitu tentang tata bahasa Jo. Oke. Oke, tata bahasa Jo ini tuh artinya kan, ada dua ya artinya guys ya, yaitu saat dipakai untuk bertanya artinya itu kan atau kan ya gitu. Dan yang kedua tuh artinya
dong. Dan fungsinya itu untuk setuju dengan yang orang lain katakan ya guys ya. Jadi ada dua ya artinya guys ya. Yang pertama kan atau kan ya. Dan arti yang kedua itu artinya dong. Yang fungsinya untuk setuju dengan yang orang lain katakan gitu ya guys ya. Dan fungsinya itu yaitu untuk bertanya dengan sopan kepada seseorang gitu ya guys ya. Oke, atau kalau arti yang kedua tuh fungsinya buat setuju dengan sopan dengan yang orang lain katakan gitu ya guys ya. Kita langsung aja ke aturannya ya guys ya. Aturannya tuh ada dua. Yang pertama kita hilangkan da dari kata dasarnya. Hilangkan da dari kata dasarnya. Kemudian yang kedua itu tambahkan jo. Simple ya guys ya. Cuma 2 langkah itu kita udah bisa bertanya dengan sopan di bahasa Korea gitu ya guys ya. Jadi tuh tata bahasa ini tuh berguna banget untuk kalian yang jika ke Korea nanti atau bicara dengan orang Korea lalu ingin tanya dengan sopan gitu ya guys ya. Oke guys, kita coba dengan contoh kata yang kita pelajari dari bagian pertama yaitu matta. Matta itu artinya benar. Matta kita coba ya. Pertama, langkah 1, kita hilangkan da dari kata dasarnya. Matta dihilangkan mat, dihilangkan da tinggal mat. Lalu langkah kedua kita tambahkan jo. Kita tambahkan jo. Hasilnya jadi macho. Macho. Nah, artinya tuh jadi benarkan, benarkannya gitu. Atau arti yang kedua, benar dong, benar dong. Jadi arti yang pertama buat nanya, nanya sopan. Dan arti yang kedua buat setuju dengan sopan gitu ya guys ya. Contoh kalimatnya guys. Ini contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya itu Nisasi macho. Nisasi macho. Itu artinya benar Mbak Nisa kan? Benar Mbak Nisa kan ya? Gitu ya guys ya untuk arti yang pertama. Kemudian contoh untuk arti yang kedua nih guys ya. Misalnya saya murid saya murid nih guys ya. Murid terus nanya ke Pak Guru. 선생님 이거 맞죠? 선생님 이거 맞죠? 선생님 itu guru, igo itu ini, dan macho itu kan. Jadi digabung artinya jadi Pak, ini benar kan? Pak, ini benar kan ya? Gitu. Terus gurunya setuju atau gurunya ya setuju dengan si murid bahwa jawabannya itu benar. Gurunya jawab macho, macho. Jadi si gurunya jawab benar dong, atau arti lainnya tuh benar sekali gitu ya guys ya. Oke, itu untuk contoh yang pertama ya guys ya. Kemudian yang kedua kita coba dengan kata lain ya guys ya. Kata lainnya itu kerotta. Kerotta itu artinya seperti itu atau gitu ya guys ya. Kerotta kalau kita hilangin da-nya tinggal kerot. Lalu langkah kedua kita tambahkan jo. Kerot tambah jo, kerotjo. Nah teman-teman pasti sering dengar kan ini kerotjo di drama maupun di video-video orang Korea sering digunakan nih kerotjo ya. Itu artinya
arti pertama seperti itu kan ya, gitu ya guys ya. Atau arti keduanya tuh seperti itu dong. Yang kedua buat setuju ya guys ya. Contoh kalimatnya ya guys ya. Sesama teman nih ya, contoh kalimatnya. Teman yang pertama bilang, 기획은 이렇게 그렇죠? 기획은 이렇게 그렇죠? 기획 itu artinya rencana, en itu partikel subjek, en itu artinya kalau di bahasa Indonesia kita bisa artinya juga gitu ya guys ya, nya. Jadi 기획은 itu artinya rencananya gitu ya guys ya. 이렇게 itu artinya seperti ini. Dan 그렇죠 tadi artinya seperti itu kan gitu guys ya. Jadi digabung kalimatnya, hasilnya jadi rencananya seperti ini, seperti itu kan. Jadi si teman yang pertama tuh nanya, dia mau konfirmasi bahwa rencananya seperti ini kan rencananya, gitu ya guys ya. Lalu arti yang kedua, si aku, misalnya aku teman kedua ya, aku setuju sama dia. Aku bisa bilang, 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. Itu artinya iya, seperti itu rencananya. Jadi kita rangkum lagi ya guys ya. Tata bahasa Jo ini artinya ada dua, yaitu kan, arti yang pertama kan, dan arti yang kedua yaitu dong, yang fungsinya untuk setuju dengan yang orang lain katakan, gitu ya guys ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan semoga kalau ketemu teman yang udah lama kita nggak ketemu, terus kita lupa namanya, kita bisa gunakan kalimat-kalimat ini. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video kelas bahasa Korea. 안녕히 계세요.